Halo semuanya, dalam video ini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang dua spesies mamalia laut, yaitu paus dan dugong. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang paus terlebih dahulu. Nah, teman-teman tahu nggak sih, paus sebagai mamalia laut telah mengalami adaptasi yang luar biasa loh untuk bisa hidup di lingkungan perairan. Nah, beberapa adaptasi utama mereka yaitu meliputi yang pertama, ada sistem pernapasan, bentuk tubuh yang streamline, dan lapisan lemak blubber dan eksoskeleton, dan memiliki sirip dan ekor yang menyesuaikan. Nah, pertama kami akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Nah, meskipun hidup di air, paus bernapas menggunakan paru-paru loh. Mereka harus secara berkala naik ke permukaan untuk menghirup udara. Nah, yang kedua, memiliki bentuk tubuh streamline. Nah, bentuk tubuh paus yang ramping dan hidrodinamik membantu mereka bergerak dengan efisien di dalam air untuk mengurangi hambatan. Nah, yang ketiga, memiliki lapisan lemak atau blubber. Nah, lapisan lemak yang tebal di bawah kulit berfungsi sebagai isolator yang menjaga suhu tubuh paus agar tetap hangat di dalam air yang dingin. Nah, yang keempat ada eksoskeleton. Beberapa jenis paus menggunakan eksoskeleton untuk navigasi, untuk mencari makan dan berkomunikasi. Mereka mengeluarkan suara yang memantul dari objek di sekitarnya, lalu mendeteksi gamma untuk membentuk gambar mental. Nah, yang terakhir ada sirip dan ekor. Nah, paus memiliki sirip dan ekor yang besar yang berfungsi sebagai alat penggerak utama untuk berenang. Nah, yang selanjutnya tentang perilaku paus. Nah, teman-teman tahu nggak sih, perilaku paus sangat beragam tergantung pada spesiesnya loh. Nah, ada beberapa perilaku umum yang sering diamati, yaitu meliputi yang pertama ada migrasi, kedua sosialisasi, dan yang ketiga ada perilaku makan, dan yang terakhir ada perilaku perkembangbiakan. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang migrasi. Nah, banyak spesies paus melakukan migrasi musiman dalam jarak yang sangat jauh untuk mencari makanan atau tempat berkembang biak. Nah, selanjutnya sosialisasi. Nah, paus adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok atau pod. Mereka berkomunikasi melalui suara, sentuhan, dan bahasa tubuh. Nah, yang ketiga adalah perilaku makan. Nah, strategi makan paus bervariasi tergantung pada jenis makanannya. Beberapa paus penyari plankton dari air, sementara yang lain memangsa ikan, cumi-cumi, atau bahkan mamalia laut lainnya loh. Nah, yang terakhir, perilaku perkembangbiakan. Nah, paus memiliki periode kehamilan yang sangat panjang dan merawat anak mereka selama beberapa tahun. Strategi makan paus. Strategi makan paus sangat bervariasi dan telah disesuaikan dengan jenis makanan yang mereka konsumsi. Beberapa contoh strategi makan paus. Yang pertama, filter feeder. Paus balen seperti paus biru dan paus bungkuk memiliki lempengan balen di mulut mereka yang berfungsi seperti sisir untuk menyaring plankton dari air. Mereka membuka mulut mereka yang besar saat berenang dan kemudian menutupnya untuk menyaring air. Yang kedua, predator aktif. Paus sperma dan paus pembunuh adalah predator aktif yang mengejar dan menangkap mangsa mereka. Mereka memiliki gigi yang tajam untuk menggigit. Yang ketiga, pengumpul dasar. Beberapa jenis paus, seperti paus kepala busur, mencari makanan di dasar laut dengan menggunakan kumisnya untuk mendeteksi mangsa yang terkubur di dalam lumpur. Guys, selain strategi makan paus, paus juga memiliki faktor yang mempengaruhi strategi makan mereka loh. Yang pertama itu jenis makanan. Jenis makanan yang tersedia di habitat paus akan mempengaruhi strategi makan mereka. Yang kedua, ukuran tubuh. Paus yang lebih besar biasanya memiliki strategi makan yang berbeda dengan paus yang lebih kecil. Yang ketiga, struktur mulut. Struktur mulut yang unik seperti balance atau gigi menentukan bagaimana paus memperoleh makanan. Ternyata paus begitu unik ya guys. Nah, selanjutnya hewan mamalia yang kedua yang tidak kalah unik dan lucunya yaitu dugong. Dugong adalah mamalia laut yang telah beradaptasi dengan baik untuk hidup di lingkungan laut, terutama di daerah perairan dangkal dengan padang lamun yang menjadi sumber makanannya. Beberapa adaptasi utama dugong yaitu yang pertama, bentuk tubuh. Dugong memiliki bentuk tubuh yang ramping dan hidrodinamik yang memungkinkannya bergerak dengan efisien di dalam air.
Yang kedua yaitu sirip. Sirip yang digunakan itu ada dua, yaitu sirip depan dan sirip ekor. Sirip depan digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan gerakan, sementara sirip ekor yang besar berfungsi sebagai penggerak utama. Yang ketiga adalah paru-paru. Dugong sebagai mamalia laut memiliki paru-paru yang berfungsi untuk bernapas dengan menghirup oksigen dari permukaan air. Paru-parunya yang panjang memungkinkan dugong untuk menyelam dan bertahan di bawah air selama 3-5 menit sebelum naik ke permukaan untuk bernafas. Yang keempat, dugong memiliki moncong yang khas. Moncong dugong memiliki fungsi penting dalam mencari dan mengkonsumsi makanan. Bentuknya yang lebar dan berbulu memungkinkan dugong untuk merobek tanaman lamun dari dasar laut, serta membantu mereka membersihkan pasir dan lumpur dari makanan tersebut. Selanjutnya yang terakhir, dugong memiliki lapisan lemak di bawah kulit yang membantu dugong menjaga suhu tubuh agar tetap stabil di dalam air yang dingin. Perilaku dugong. Dugong adalah hewan soliter atau hidup berkelompok kecil. Mereka memiliki beberapa perilaku menarik. Antara lain, 1. Herbivora. Dugong adalah hewan herbivora, murni memakan berbagai jenis lamun. Kedua, migrasi. Beberapa populasi dugong melakukan migrasi di musim mengikuti ketersediaan makan. Yang ketiga, komunikasi. Dugong berkomunikasi menggunakan suara dan sentuhan. Yang keempat, istirahat. Dugong sering terlihat beristirahat di dasar laut ataupun permukaan air. Dugong sebagai pemakan lamun. Dugong juga memiliki strategi makanan yang unik, yaitu 1. Merumput. Dugong merumput di padang lamun dengan cara mencabut tanaman lamun menggunakan bibir atasnya yang kuat. Kedua, selektif. Dugong cenderung memilih jenis lamun tertentu yang memiliki nilai nutrisi tinggi. Ketiga, jejak makan. Aktivitas makan dugong meninggalkan jejak yang khas di padang lamun berupa area yang telah dicabuti tanamannya. Sayangnya, meskipun dugong memiliki adaptasi yang baik, dugong saat ini menghadapi berbagai ancaman loh, seperti yang pertama adalah hilangnya habitat. Kerusakan padang lamun akibat aktivitas manusia seperti melakukan pembangunan pesisir, pencemaran, dan penangkapan ikan yang merusak habitat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan dugong kehilangan habitatnya. Dan yang kedua adalah terjerat alat tangkap. Nah, dugong juga seringkali terjerat dalam jaring ikan atau alat tangkap yang sering digunakan oleh nelayan. Namun sayangnya, tidak banyak yang melepaskan dugong saat terjerat oleh jaring tangkap para nelayan. Bahkan mereka langsung akan menangkap dugong tersebut. Dan yang ketiga, tabrakan dengan kapal. Dugong yang berada di permukaan air seringkali berisiko tinggi ditabrak oleh kapal yang lewat di atas permukaan air. Yang keempat adalah perburuan. Meskipun perburuan dugong telah dilarang di banyak negara, namun sayangnya sampai sekarang masih ada perburuan ilegal yang seringkali terjadi. Untuk melindungi dugong, berbagai upaya konservasi telah dilakukan, seperti yang pertama ada penelitian. Melakukan penelitian untuk memahami lebih dalam tentang biologi dan ekologi dugong. Yang kedua, perlindungan habitat. Melakukan perlindungan terhadap habitat dugong dan memulihkan padang lamun sebagai habitat utama dugong. Yang ketiga, ada edukasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian dugong. Dan yang terakhir, yaitu penegakan hukum. Menegakkan hukum yang melindungi dugong dari perburuan dan kerusakan habitat. Kesimpulannya, dugong dan paus adalah makhluk laut yang unik dan penting. Adaptasi perilaku dan strategi makan mereka telah beradaptasi dengan baik untuk hidup di lingkungan laut. Namun, dugong dan paus saat ini menghadapi berbagai ancaman yang mengancam keberadaannya. Oleh karena itu, upaya konservasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian dugong dan paus di masa depan. Sekian dari kelompok 2, terima kasih.